Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat konversi suhu. Nah, kalau kita lihat sering kita buka Google dan kita tuliskan aja kata kuncinya konversi suhu, maka nanti kita akan melihat seperti ini. Nah, kurang lebih nanti kita akan membuat konversi suhu seperti ini ya tampilannya. Nah, saya akan menggunakan Bootstrap untuk tampilannya, dan untuk konversinya nanti, untuk prosesnya nanti saya menggunakan Vue.js sebagai framework JavaScript ya. Nah, nanti framework Vue.js yang saya gunakan ini nanti versi 3 ya. Oke, kita coba mulai saja. Nah, di sini saya buat terlebih dahulu structure atau struktur HTML-nya. Lalu saya kasih judul misalnya konversi suhu ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita coba ambil link Bootstrap ya, link Bootstrap. Jadi kalau di depannya tuh seperti ini nih, Bootstrap ya, getbootstrap.com. Kita pilih get started di sini. Kita gunakan CDN-nya untuk CSS-nya ya. Jadi Bootstrap ini adalah framework CSS ya. Jadi kita tidak perlu ya susah-susah untuk menggunakan CSS. Kita bisa menggunakan Bootstrap sebagai framework CSS yang nanti membantu kita untuk mendesain tampilan halaman website kita ya. Nah, lalu untuk Vue.js-nya kita ambil CDN juga, get started ya, nanti di installation. Oke, di sini ada CDN-nya, saya kopikan ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita coba buatkan desain terlebih dahulu. Saya gunakan Bootstrap, jadi container app seperti ini ya. Lalu saya buat row ya. Lalu saya buat call, misalnya saya akan bagi menjadi berapa bagian ya. Oke, kita coba buat satu bagian dulu ya. Call MD8 ya, offset MD2 seperti ini ya. Nah, nanti kita coba kasih title-nya. Misalnya title-nya saya buat di H3 ya, konversi suhu misalnya seperti ini. Kita coba lihat dulu ya. Saya akan klik kanan, nanti saya akan gunakan live server-nya dari Visual Studio ya. Nanti bisa diinstal di plugin-nya ya. Jadi kita kata kuncinya nanti tulis saja live server seperti ini ya. Nanti di sini ada nih ya. Jadi kita tidak perlu untuk menginstal server seperti SAM seperti itu ya dan sebagainya. Jadi cukup di Visual Studio dia menyediakan live server sehingga kita bisa menjadikan komputer kita itu punya local server seperti itu ya. Saya sudah install pluginnya, jadi tinggal klik kanan saja, pilih open with live server, dan ini sifatnya real time ya. Begitu kita ubah ya, nanti codingnya nanti akan berubah juga di tampilan ini ya, seperti itu ya. Oke, konversi suhu sudah tampil. Kita coba buatkan jaraknya dengan padding vertikal Y ya, seperti ini. Oke, kita coba tengahkan tulisannya ya, kelas tag center seperti ini ya. Nah, jadi real time ya, benar-benar real time. Call MD8, oke ini 2 ya, kita offset MD2. Nah, jadi dia tengah center ya. Nah, sekarang kita coba. Saya akan bagi lagi di sini ya, row seperti ini ya. Lalu saya bagi menjadi 2 bagian ya, jadi 6 ya. Karena lebar total itu 12 ya. Jadi kita bagi dalam 6 kolom, dalam 2 kolom ya, seperti itu. Jadi dengan lebar 6 ya setiap kolomnya. Oke, di sini kita nanti gunakan input teks seperti ini ya, dengan kelas Bootstrap form control seperti ini ya. Ya, jadi untuk name dan ID kita nggak usah buat, kita hapus saja. Jadi kalau kita lihat, nah nanti kan lebih seperti ini ya.
Oke, di sini untuk ini saya tambahkan juga misalnya PY2 ya. Atau kita tambahkan aja horizontal line ya. Seperti ini ya. HR. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nih. Konversi suhu. Oke, kita buat lagi satunya di sini ya. Oke, kita copyin saja seperti ini. Nah, ini ya. Lalu kita buatkan apa ini? Drop downnya ya, menu drop downnya ya. Kita pakai select di sini. Select dengan kelas apa ya? Kita coba lihat aja ya. Kalau drop down itu kelasnya apa ya? Kita coba di POM, di select, POM select ya kelasnya ya. Oke, kita coba POM select seperti ini. Oke. Nah, nanti dengan pilihan optionnya di dalamnya adalah oke di sini sorry. Optionnya apa saja? Pertama Celsius ya, seperti ini tulisannya. Celsius, oke. Lalu option lagi Fahrenheit ya, Fahrenheit. Ini juga Fahrenheit, oke. Option Kelvin ya. Jadi ada 3. Kelvin. Nah, seperti ini ya. Kita coba kopikan saja seperti ini. Oke, nah jadi kalau kita lihat hasilnya seperti ini nanti ya. Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, hampir sama ya. Nah, hanya saja nanti inputan ada di sebelah sini ya. Nanti hasilnya ada di sini. Jadi ini kita buat disable saja ya. Kita buat disable saja. Jadi hanya akan menampilkan hasil seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, saya akan menggunakan P model ya. P model. Jadi sebelum P model kita akan buatkan dulu di sini seperti ini. Jadi script ya. Konstanta misalnya f sama dengan view titik create app seperti ini ya. Oke, nah sekarang app titik mount ya. Apa yang kita mount? Jadi area ini ya, area yang ada app-nya ini. Jadi semua ini nanti berdampak bisa merasakan perintah Vue.js ya, karena di dalam ID app ini ya. Oke, kita coba buat app. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita buat seperti saya bilang tadi, saya akan jadikan P model semua di sini. Yang pertama ini akan saya jadikan P model ya. P model kita namakan misalnya suhu 1 ya. Lalu ini juga P model suhu 2 seperti ini ya. Oke, dan ini saya jadikan P model juga untuk selectnya ya. Misalnya option 1 ya. Dan ini saya jadikan P model juga option option 2 ya, seperti itu. Nah, di sini kita buat blok data ya. Data seperti ini ya. Yang tadi P model tadi kita definisikan data awalnya terlebih dahulu. Jadi untuk suhu 1 itu kita buat 0 ya. Suhu 2 kita buat 0 juga. Lalu option 1 kita buat, oh ini sorry ya, kita harus letakkan di dalam return ya, return. Nah, seperti ini kita pastikan ya. Oke, suhu 1, suhu 2, option 1 kita buat seperti ini. Option 1, option 2 ya, kita buat sama. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sudah ya. Jadi nilai awal 0. Jadi dengan P model ini kita bisa langsung terhubung dengan komponen POM tadi ya. Jadi kalau kita setting di sini 0 untuk data awalnya, langsung nanti di sini 0
ya, seperti itu. Jadi dia real time terhubungnya ya. Oke, nah sekarang kita coba ketika saya pilih Celsius nanti dia ini Celsius ini akan berubah. Misalnya kalau saya pilih 32 ya berarti kalau Celsius ke Celsius kan sama 32 juga ya seperti itu ya. Nah, saya akan menggunakan function watch ya. Function watch itu nanti fungsinya untuk memonitoring eh, P model yang ada. Jadi setiap perubahan dari P model itu dia monitoring nantinya ya. Jadi kan kita ada suhu 1, option 1, suhu 2, option 2. Nah, yang akan berubah itu kan adalah ini, option 1 sama option 2 ini kan tergantung pilihan kita. Jadi kita akan coba monitoring dari yang namanya apa ya? Ini nih ya. Select ini ya. Kita coba ya. Bisa juga nanti dibuat di sini juga ya seperti itu ya. Oke, kita coba. Sekarang kita buatkan watch di sini. Seperti ini ya. Nah, tadi kan namanya adalah option 1 ya. Kita coba monitoring seperti ini ya. Dan sini ada value kita buat misalnya ya untuk nilainya. Value ini nanti merujuk kepada option 1 ya. Karena kan di sini ada pilihan nih. Option 1 ini ya ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin seperti itu ya. Nah, nanti ada 3 pilihan ya. If value ya itu sama dengan Celsius kan seperti ini ya. Lalu kita coba lagi, kita copy di sini ya. If Fahrenheit ya, Fahrenheit seperti ini ya. Lalu Kelvin ya seperti ini. Nah, kita coba dulu ya apakah ini benar-benar bekerja. Kita pasangkan alert saja. Ini Celsius misalnya ya. Oh sorry, ini kita buat aja value seperti ini ya. Kita coba copy. Nah nih ya, atau gini aja nih. Oke, nggak apa-apa seperti itu ya. Kita coba Celsius, muncul ya Celsius alertnya ya. Fahrenheit oke. Kelvin oke. Jadi sudah sesuai dengan fungsinya ya. Dia akan memonitoring setiap perubahan. Dan setiap perubahan kita ingin ada tampilan seperti ini ya. Oke, sekarang sudah berfungsi. Sekarang setiap kita pilih Celsius, nanti kan ada kemungkinan dia memilih Celsius, pengguna memilih Celsius atau Fahrenheit atau Kelvin ya. Ini namanya adalah option 2. Kita tadi kan kasih nama modelnya adalah option 2. Jadi if di sini ya pakai this ya. This option 2 itu sama dengan Celsius seperti ini ya. Nah, ini kita copy aja nih ya. Nah, di sini nanti Fahrenheit ya. Fahrenheit seperti ini ya. Yang ini nanti Kelvin ya seperti ini. Nah, kemungkinan ada seperti ini kan. Baik itu nanti untuk yang ini juga sama ya. Seperti ini. Ya, ini kita coba tengahkan. Ini juga ya. Ketika kita pilih Kelvin, kemungkinan ada 3 juga kan kemungkinan dipilih oleh si pengguna. Seperti ini. Ya. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba. Ini adalah rumus Celsius to Celsius ya. Jadi Celsius to Celsius ya. Ini Celsius to Celsius ya. Nah, kalau Celsius to Celsius kan simple ya. Kita cukup menampilkan apa yang ada di sini ke di sini ya. Sedangkan ini namanya tadi suhu 2 ya. Suhu 2. Jadi this ya. Suhu 2 sama dengan this ya. Suhu 1. Nah, seperti itu. Jadi sudah selesai ya. Jadi kalau kita pilih 32 Celsius, ini Celsius, dan nanti 32 seperti itu ya. Nah, kalau ini Celsius to Fahrenheit ya. Nah, hukum Celsius to Fahrenheit kita bisa
lihat di sini ya, hukumnya Celsius dikalikan 9/5 nanti ditambah 32 ya. Jadi Celsius itu adalah di sini. Kita coba tampung dulu di sini var Rizal misalnya ya. Nah, ini ya Celsius di dis suhu 1 ya dikalikan 9 nanti dibagi 5 ya. Dibagi 5. Nah, nanti hasilnya ya kita tambahkan dengan 32 tadi katanya ya. Nah, itulah hasilnya. Nanti kita tampilkan di dis suhu 2 sama dengan Rizal. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba saja ya. Misalnya saya buat ini 32, saya pilih ini Fahrenheit, saya pilih ini Celsius ya. Oke, ini tidak ada perubahan. Ini Fahrenheit. Kita coba lihat kenapa nih. Ini nih. Tulisan Fahrenheitnya salah ya. Lebih baik kita copy aja nih. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini. Oke, ini pasti membuat salah juga yang lain ya. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Kita coba aja ya. 32 misalnya ini Fahrenheit, ini kita pilih Celsius. Nah, ya kita coba apakah sama ya. Ini 32 89,6 ya. Oke, sama ya. Nah, sekarang kita coba Celsius to Kelvin ya. Celsius to Kelvin. Hukumnya itu seperti apa sih ya? Celsius to Kelvin kita lihat aja. Celsius kita tambahkan 273,15 ya. Jadi var Rizal ya. Jadi Celsius itu adalah suhu 1 ya, kita tambahkan tadi berapa? 273,15. Nah, seperti itu. Nanti kita letakkan hasilnya di suhu 2 ya, sama dengan Rizal. Nah, seperti ini. Kita coba lagi ya. Ke Kelvin 32 ya. Oke, 32 ke Kelvin, dari Celsius ke Kelvin. Nah, ini kita lihat ini 305, sedangkan ini 32 273. Kayaknya ini di konkatnya ya, bukan ditambahnya ya. Jadi digabungkan antara dua string, dengan string satu dengan string yang kedua. Jadi bukan penambahan ya, bukan operator aritmatika ya, tapi di konkatnya. Kita coba konversi saja deh ini menjadi number ya, supaya menjadi angka sehingga nanti ditambahkan ya, bukan di konkat ya. Kita coba lagi ya. 32 Fahrenheit Celsius Kelvin ya. Ini belum kita buat ya perintahnya, jadi dia belum berjalan ya. Nah, nih perintahnya kita baru buat di dalam sini ya. Oke, jadi 305,15 ya. Oke, sudah betul ya. Nah, itu kita itu baru Celsius to Celsius, Celsius to Fahrenheit, Celsius to Kelvin ya. Belum Fahrenheit to Celsius, nggak apa-apa, kita selesaikan aja. Ini Fahrenheit ya. Ini salah tulisannya. Fahrenheit to Celsius ya, seperti ini. Nah, sekarang kita coba ya. Bagaimana sih rumusnya Fahrenheit ke Celsius ya? Nah, ini ya, Fahrenheit dikurangi 32 nanti dikali 5 dibagi 9 ya. Oke, kita coba ya. Kita var Rizal seperti ini ya. Jadi suhu 1 ya dikurang 32 katanya. Dikurang 32 lalu hasilnya nanti dikali 5 ya. Dikali 5 dibagi 9 seperti itu. Nanti kita letakkan di suhu 2 sama dengan Rizal ya, seperti ini. Oke, kita coba saja untuk hasilnya di Fahrenheit ke Celsius untuk 32 ya. 32 kita pilih Celsius, kita pilih Fahrenheit ya, 0, betul ya. Oke, sekarang ini adalah
Fahrenheit to Fahrenheit ya, tapi nggak ada perubahan ya karena Fahrenheit ke Fahrenheit, jadi cukup simple. This suhu 2 sama dengan this suhu 1 seperti itu ya. Nah sekarang Fahrenheit to Kelvin ya, seperti ini. Itu bagaimana rumusnya ya, kita coba ya. Kita kembali ke sini ke Kelvin. Nah seperti ini ya, 32 dikurang 32 dikali 5 dikali 9 ditambah 273,15. Kita coba saja ya. Jadi var result ya seperti ini. This suhu 1 itu nanti dikurangkan 32 ya, dikali 5 dibagi 9 ya, nanti hasilnya ditambah ya, ditambah ini sepertinya dijadikan Celsius terlebih dahulu ya, lalu setelah jadi Celsius dia diubah menjadi Kelvin ya. Oke, kita coba aja 273,15. Nah seperti ini. Jadi this suhu 2 sama dengan result. Seperti ini, kita coba ya. 32 itu kalau dari Fahrenheit ke Kelvin 273,15. Kita coba 32 ini Kelvin, ini Fahrenheit 273,15 sudah sama ya. Oke. Nah, sekarang kita coba Kelvin to Celsius ya. Nah, nanti kalau ini sudah selesai semua, yang untuk option 2-nya, ini kan baru option 1 nih ya. Baru option 1 ini kita kasih watch-nya ya. Belum yang ini nih ya. Nanti kalau sudah option 1 sudah selesai, kita tinggal kopikan aja nantinya ya. Jadi tidak begitu susah lagi ya. Oke, kita coba ya. Kelvin to Celsius. Nah, seperti ini ya. Kalau Kelvin to Celsius itu hukumnya atau rumusnya seperti apa? Kelvin Celsius ya. Kelvin dikurang 273,15. Oke, jadi var result ya. Jadi suhu yang pertama itu di suhu 1 dikurang 273,15. Lalu nanti hasilnya kita letakkan di this suhu 2 sama suhu 2 sama dengan result ya, seperti ini ya. Kita coba saja ya. Ini hasilnya 32 Kelvin to Celsius minus 241 ya. Ini 32, ini Celsius, ini Kelvin. Nah, minus 241 ya. Oke, sama saja ya. Ini dibulatin jadi 15, ini 14999. Oke, sama saja. Kita coba lagi sekarang Kelvin to Fahrenheit ya. Kelvin to Fahrenheit. Nah, seperti ini rumusnya ya. Dikurang 273. Oke, kita coba aja ya. var result ya. This suhu 1 ya dikurang 273,15 seperti ini. Nah, ini ya. Lalu dikalikan 9 dibagi 5 ya. Lalu nanti hasilnya ditambah 32 ya. Ditambah 32. Nah, seperti ini. Nanti kita coba tampilkan this suhu 2 sama dengan result ya, seperti itu ya. Kita coba ini minus 402 ya. Kita coba 32 tadi Fahrenheit Kelvin ya. Ini Fahrenheit, ini Kelvin. Nah, ini sama ya hasilnya ya. Sekarang Kelvin to Kelvin ya, nanti hasilnya sama ya. Kelvin to Kelvin. Oh, ini nggak bisa Kelvin to Kelvin ya, harus berbeda. Nggak apa-apa, yang punya kita harus bisa ya. Kalau yang punya kita ya cukup kita copyin aja ya. Seperti nah ini nih ya. Nah ini ya, Kelvin to Kelvin. Nah ini ya kita kopikan saja
kita coba ya di OPT 2 ya. Oh ini kita coba buat dulu seperti ini ya. Ini option 2 ya, ada value nya juga seperti ini. Oke ya, jadi watch itu nanti menempel pada data ya, sehingga nanti ada perubahan pada data, nanti pada watch-nya itu nanti juga akan di running, dijalankan seperti itu ya. Kita coba nih, saya coba kopikan yang ini nih. Saya kopikan apa ya, ini kan watch ya, jadi kemungkinannya itu nanti if ya value sama dengan Celsius seperti ini ya, jadi sama ya. Kita coba copy aja seperti ini ya. Apa yang berbeda nanti kita coba lihat ya. Ini, nah ini ya, ini berarti dia, ini kan 2 nih, berarti ini Celsius to Celsius ya. Ini Fahrenheit to Celsius, kebalikannya ya. Ini Fahrenheit to Celsius, kita coba hapus saja. Ini Kelvin to Celsius ya. Jadi ini sebetulnya adalah option 1 semua ya, karena kan ini pada option 2. Jadi ini adalah option 1, ini adalah option 1. Jadi cara bacanya dibalik. Kalau tadi Celsius to Celsius, Celsius to Fahrenheit, Celsius to Kelvin. Kalau ini enggak, Celsius to Celsius tetap sama, Fahrenheit to Celsius kita tinggal cari aja rumusnya. Mana Fahrenheit to Celsius? Nah ini ya, kita copy aja di sini ya. Lalu ada di sini kita buang Kelvin to Celsius ya. Nah Kelvin to Celsius ini, Kelvin to Celsius ya. Ah nih, kita copy aja ya, seperti ini. Oke ya. Nah sekarang jika ini adalah Fahrenheit, oke, kita coba lagi ini di option yang kedua ya. Ini saya akan hapus ya. Ini saya akan hapus. Ini akan saya hapus ya. Begitu juga dengan isinya ya. Oke, kalau ini sama ya. Ini 1 semua ya. 1 karena kita berada di option 2 ya. Nah, seperti ini ya. Ini Celsius to Fahrenheit, kita cari aja hukumnya. Celsius to Fahrenheit yang ini nih, kita copy ya. Nah, nih ya, kalau Fahrenheit ke Fahrenheit sama. Ini Kelvin to Fahrenheit, Kelvin to Fahrenheit yang ini ya, Kelvin to Fahrenheit. Oke, kita letakkan di sini ya. Nah sekarang untuk option Kelvin ini nih ya, kita coba lagi di bawah if ini ya. Nah seperti ini, kita coba hapus ya. Ini kita coba hapus ya. Ini kita ini enggak ya, ini option 1, ini option 1. Nah ini option 1 ya, ini saya hapus saja keterangannya ya. Nah ini adalah Celsius to Kelvin ya. Jadi kita ambil aja Celsius to Kelvin, hukumnya ini ya, rumusnya kita ambil Celsius to Kelvin, Fahrenheit to Kelvin ya, kita coba ambil ini Fahrenheit to Kelvin ya. Ini ya, seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita coba jalankan ya. Kalau ini 32 ya, kita pilih Celsius, 32 sama. Kita pilih Fahrenheit ya, kita pilih Kelvin. Oke. Kalau ini kita pilih Fahrenheit. Oke. Kita pilih Kelvin. Oke. Jadi kita sudah selesai membuat kalkulator untuk konversi suhu dengan menggunakan Vue.js ya, dan desain menggunakan Bootstrap. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai konversi suhu menggunakan Vue.js sebagai JavaScript framework. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.